Nurhamidah dengan NIM 238620 Baik, di sini kami akan mempraktikkan dan menjelaskan bagaimana penyelesaian operasi bilangan bulat menggunakan koin positif dan koin negatif. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pendidikan matematika kelas 5. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, dalam aturan penyelesaian operasi bilangan bulat menggunakan koin positif dan koin negatif, itu yang pertama adalah jika sebuah koin bermuatan positif ini memiliki nilai 1, lalu sebuah koin bermuatan negatif ini bernilai negatif 1. Jika kita akan mengambil koin atau memindahkan koin di dalam papan, akan tetapi di dalam papan tersebut belum ada koinnya, maka kita harus memanipulasi terlebih dahulu menggunakan satu buah koin yang bermuatan positif dan satu buah koin yang bermuatan negatif, di mana koin ini bernilai 0 atau netral. Koin ini digunakan untuk memanipulasi supaya kita bisa mengambil koin yang akan kita gunakan di dalam papan. Aturan operasi bilangan bulat penjumlahan dengan menggunakan koin positif dan negatif. Contohnya A tambah B sama dengan C. A sebagai bilangan yang ditambah, B sebagai penambah, dan C sebagai hasil. A. Koin yang disiapkan di awal, dan B. Koin baru yang ditambahkan, dan C adalah koin akhir pada papan. Jika koin berubah, bisa langsung ditambahkan. Di sini terdapat 3 contoh soal penjumlahan yang akan kita selesaikan dengan koin positif dan koin negatif. Yang pertama yaitu 3 ditambah 2. 3 sebagai koin yang disiapkan. Karena 3 merupakan bilangan positif, jadi kita meletakkan di papan. Ditambah 2 sebagai koin yang ditambahkan, yang juga merupakan bilangan positif. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Soal yang kedua yaitu 10 ditambah negatif 3. 10 sebagai koin yang disiapkan di awal. Karena 10 merupakan bilangan positif, jadi kita meletakkannya di papan. Negatif 3 sebagai koin yang ditambahkan. Dikarenakan ketiga koin pasang ini terdiri dari koin positif dan negatif, maka nilainya netral. Jadi kita sisihkan. Jadi 10 ditambah negatif 3 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 7. Soal selanjutnya yaitu negatif 7 ditambah negatif 2. Negatif 7 sebagai koin yang disiapkan di awal. Kita taruh di papan. Ditambah negatif 2 sebagai koin yang ditambahkan. Jadi hasil dari negatif 7 ditambah negatif 2 adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatif 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan aturan bilangan bulat pengurangan menggunakan koin negatif dan koin positif. Contohnya A dikurangi
dikurangi B sama dengan C. A bilangan yang dikurangi, B merupakan pengurang, sedangkan C merupakan hasil, dan A merupakan koin yang disiapkan di awal dan B merupakan koin yang diambil atau dipindahkan. Dan C merupakan hasil akhir koin yang ada di papan. Jika tidak ada koin yang bisa dipindahkan, maka harus dimanipulasi dengan koin netral. Berikut adalah 3 contoh soal yang akan kita selesaikan menggunakan koin positif dan koin negatif. Contoh soal pertama yaitu 8 dikurangi 2. Kita siapkan koin 8 lalu kita letakkan ke papan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 2 merupakan koin yang harus diambil. Jadi kita ambil 2 ya, 1, 2. Jadi hasilnya dari 8 kurangi 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 6. Soal selanjutnya yaitu 1 dikurangi negatif 3. 1 merupakan bilangan yang disiapkan di awal dan diletakkan di papan, dan negatif 3 sebagai pengurang dikarenakan di papan hanya tersedia 1 koin positif, maka perlu memanipulasi 3 pasang koin netral agar bisa mengambil. Jadi kita ambil koin netralnya. 1, 2, 3. Agar bisa mengambil 3 koin negatif. 1, 2, 3. Jadi hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu negatif 5 dikurangi negatif 2. 5, negatif 5 merupakan bilangan yang harus disiapkan di awal dan diletakkan di papan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan negatif 2 sebagai pengurang, maka kita harus mengambil 2 koin negatif. 1, 2. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, yaitu negatif 3. Baik, saya akan menjelaskan cara penyelesaian operasi dengan bulat berkalian menggunakan koin positif dan koin negatif. Misalnya, A dikali B sama dengan C. A ini merupakan bilangan kembali. Dan B merupakan bilangan yang dikali. Kemudian C merupakan hasil. Aturan menggunakan koin positif dan koin negatif itu apabila A bermuatan positif, maka kita harus meletakkan koin pada papan. Apabila A bermuatan negatif, maka kita harus mengambil koin dari papan.
yang akan dipindahkan. Dan C ini merupakan poin akhir pada papan atau poin hasil akhir pada papan. Jadi di sini terdapat 3 contoh soal perkalian yang akan kita selesaikan menggunakan koin positif dan koin negatif. Soal yang pertama, 3 dikali 2, di mana 3 sebagai pengali dan 2 sebagai bilangan yang dikali. Karena 3 merupakan pengali yang bermuatan positif, maka kita harus meletakkan 2 koin sebanyak 3 kali ke dalam papan. Jadi kita mengambil atau meletakkan 2 koin positif sebanyak 3 kali ke dalam papan. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 3 dikali 2 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya adalah 6. Untuk soal yang kedua, ada 4 dikali negatif 2, di mana 4 sebagai pengali dan negatif 2 sebagai bilangan yang dikali. Karena 4 merupakan pengali yang bermuatan positif, maka kita harus meletakkan 2 koin negatif sebanyak 4 kali ke dalam papan. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 4 dikali negatif 2, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Untuk soal yang ketiga ada negatif 2 dikali 2, di mana negatif 2 sebagai pengali dan 2 sebagai bilangan yang dikali. Karena negatif 2 sebagai pengali yang bermuatan negatif, maka kita harus mengambil 2 koin positif sebanyak 2 kali dari dalam papan. Karena papannya masih kosong, maka kita harus memanipulasi dengan koin netral sejumlah 2 pasang sebanyak 2 kali. 1, 2. Setelah kita memanipulasi, kita harus mengambil 2 koin positif sebanyak 2 kali dari dalam papan. Jadi 1, 2. Jadi negatif 2 dikali 2 hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah negatif 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan aturan operasi bilangan bulat pembagian menggunakan koin positif dan koin negatif. Nah, contohnya A dibagi B sama dengan C. A merupakan bilangan yang dibagi, B merupakan pembagi, dan C merupakan hasil bagi. Nah, pada penyelesaian koin positif dan koin negatif, A merupakan hasil akhir yang ada di papan, B merupakan aset yang harus dipindahkan,
Di sini ada beberapa contoh soal pembagian yang harus diselesaikan dengan koin positif dan koin negatif. Soal yang pertama adalah negatif 8 dibagi 4. Negatif 8 sebagai koin yang harus ada di papan dan 4 sebagai koin yang harus digunakan. Jadi saya di sini memiliki 4 koin positif. Nah, yang harus ada di papan itu adalah negatif 8. Jadi kita harus memanipulasi dengan menambahkan koin netral. Kita ambil koin negatif sebanyak koin positif. Nah, di sini baru ada 4 koin. Jadi kita ambil lagi untuk memenuhi negatif 8. Dan yang di papan harus bermuatan negatif 8. Jadi kita ambil bermuatan positif. 1, 2. Nah, saya tadi mengambil sebanyak 2 kali, jadi jawabannya adalah 2. Dikarenakan saya tadi mengambil, jadi negatif. Jadi hasilnya negatif 8 dibagi 4 adalah negatif 2. Soal selanjutnya adalah 10 dibagi negatif 2. 10 menjadi koin yang harus ada di papan dan negatif 2 menjadi koin yang harus dipindahkan. Jadi di sini saya memiliki 2 koin negatif. Nah, yang seharusnya di papan adalah sebanyak 10 koin positif. Jadi, saya akan memanipulasi koin negatif dan menambahkan koin positif agar menjadi koin netral. Nah, di sini baru ada 2. Jadi, kita ambil lagi agar jumlahnya sebanyak 10 koin. Sedangkan di papan harusnya bermuatan positif, jadi kita ambil koin negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang saya ambil sebanyak 5. Dikarenakan saya mengambil, jadi hasilnya adalah negatif. Jadi 10 dibagi negatif 2 adalah negatif 5. Soal yang terakhir adalah 8 dibagi 4. 8 menjadi koin yang harus diletakkan di papan dan 4 menjadi koin positif yang harus dipindahkan. Di sini saya memiliki 4 koin positif. Nah, seharusnya di papan adalah 8 koin positif. Jadi saya harus meletakkan 4 koin sebanyak 1, 2. Jadi jawabannya 8 dibagi 4 adalah 2. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.